Setelah semua pemburu iblis menerima informasi soal sesi pelatihan itu, semua anggota korps pemburu iblis merasa termotivasi dan semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri dalam pertarungan besar yang akan segera tiba. Semuanya bersemangat kecuali satu orang, yaitu Gyu Tomioka, sang pilar air. Saat itu dia berada di kediamannya dan duduk sendirian. Dan tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari luar. Ternyata itu adalah Tanjiro yang datang untuk mengunjunginya. Tapi anehnya pilar air itu sama sekali tidak membukakan pintu. Tanjiro akhirnya berkata jika dia akan masuk sendirian. Gyu yang mendengar perkataan itu terkejut, namun dalam benaknya Gyu merasa jika pemburu iblis itu tidak akan masuk ke dalam rumahnya dan pergi begitu saja. Akan tetapi secara mengejutkan, Tanjiro benar-benar memasuki rumah pilar air itu. Bahkan dia duduk tepat di depan Gyu berada. Sambil senyum-senyum tanpa rasa bersalah, Tanjiro memberitahu jika semuanya sedang berlatih. Dengan nada dingin, Gyu menjawab jika dia sudah tahu. Tanjiro kembali bercerita jika dia akan diperbolehkan bertugas dan mengikuti pelatihan dalam 7 hari mendatang. Setelah sembuh nanti, Tanjiro meminta Tomioka untuk melatihnya. Tapi Gyu menjawab jika dia tidak bisa. Tanjiro bingung dengan ucapan dari pilar air itu. Dia merasa jika seperti mencium amarah dari tubuh Tomioka. Tanjiro bertanya-tanya kenapa Tomioka sampai merasa marah. Dia menjawab jika kemarahannya disebabkan oleh Tanjiro tidak segera menguasai pernafasan air. Gyu menambahkan jika Tanjiro harusnya segera menjadi pilar air. Mendengar hal itu, Tanjiro meminta maaf kepadanya. Dia bercerita jika sebelumnya telah membahas masalah itu dengan Uro Kodaki. Menurut beliau bukanlah hal yang aneh untuk mengganti nafas atau menciptakan cabang nafas yang baru. Selain itu, nafas air adalah satu pernafasan dasar. Jadi ada banyak pencabangan yang bisa diciptakan. Gyu menjawab jika bukan itu yang dia maksud, melainkan seseorang yang harus menjadi pilar air saat ini juga, karena kursi pilar air tersebut saat ini sedang kosong. Tanjiro bingung dengan apa yang Gyu maksud, karena setahu Tanjiro, orang yang menyandang gelar sebagai pilar air adalah Tomioka sendiri. Tapi dengan mudahnya Gyu menjawab jika dia bukanlah seorang pilar. Setelah menjawab dengan begitu singkatnya, Gyu pergi meninggalkan Tanjiro begitu saja. Tanjiro bingung dengan apa yang terjadi. Dia mengingat pesan dari Oyakata sama beberapa saat yang lalu. Dia berpesan jika sebenarnya ingin berbicara dengan Gyu. Tapi kondisinya sekarang ini amat sangat tidak memungkinkan, karena penyakit yang Oyakata sama derita telah menjalar ke sekujur tubuhnya, sehingga dia sampai tidak bisa berdiri. Menurut beliau, waktu sekarang ini sangat penting. Dia ingin semuanya bekerja keras dengan satu kesatuan. Oyakata sama meminta tolong kepada Tanjiro untuk berbicara dan membujuk Gyu agar dia mau berhenti memalingkan diri dari teman-temannya dan melangkah bersama dengan yang lain. Setelah membaca permohonan tersebut, akhirnya Tanjiro menerimanya. Lalu dia mendatangi kediaman Gyu Tomioka. Meski dibiarkan begitu saja, Tanjiro tidak menyerah. Dia terus-menerus mengajak berbicara Gyu dengan berbagai hal. Topik yang dia bahas itu adalah hal-hal yang begitu sepele. Dari pagi hingga malam Tanjiro terus berbicara tanpa henti, sampai-sampai Gyu mengunci diri di dalam kamar. Tapi Tanjiro masih saja menunggunya di luar dan terus mengajaknya berbicara. Dan akhirnya Gyu benar-benar menyerah. Tepatnya setelah 4 hari berlalu. Saat berada di jembatan sungai, Gyu mengaku jika sebenarnya dia tidak pernah lolos di seleksi akhir dari korps pemburu iblis yang berada di Gunung Bunga Wisteria itu. Tanjiro yang mendengar ungkapan tersebut terkejut. Gyu bercerita jika saat itu ada anak yang keluarganya juga nyawanya dihabisi oleh iblis dan nasibnya sama dengannya. Anak itu bernama Sabito. Gyu dan Sabito pergi mengikuti seleksi terakhir bersama. Saat itu usia Gyu 13 tahun. Mereka langsung akrab karena mereka berdua sama-sama kehilangan keluarga. Dan akhirnya mereka juga setara. Sabito punya rasa keadilan yang sangat kuat dan dia adalah anak yang sangat baik. Saat itu hanya dia yang mati dalam seleksi tahun tersebut. Di dalam gunung itu hampir semua iblis dia kalahkan sendirian. Semua orang selain Sabito diterima di seleksi tersebut. Gyu terluka oleh iblis yang menyerangnya di awal seleksi dan itu membuatnya pingsan. Lalu Sabito datang menyelamatkannya. Dia menyerahkan Gyu kepada anak-anak yang lain. Setelah itu Sabito kembali menuju arah suara para pendekar pedang yang meminta pertolongan. Ketika Gyu sadar ujian seleksi telah berakhir, dia dapat terpilih karena berhasil bertahan hidup selama 7 hari. Tapi Gyu merasa jika dia hanyalah orang yang bahkan tidak mampu mengalahkan satu iblis.
dan malah pingsan di tengah seleksi sedang berlangsung. Menurutnya, apakah hal semacam itu bisa dibilang bahwa dia telah lolos dari seleksi tersebut? Gyu merasa tidak pantas menyandang gelar sebagai seorang pilar, khususnya pilar air. Dia merasa tidak pantas berdiri berdampingan dengan pilar-pilar lainnya. Gyu berpikir jika dia tidak seperti mereka, dan menurutnya dia seharusnya tidak punya tempat di jajaran para pemburu iblis. Mendengar cerita tersebut, Tanjiro hanya terdiam dan perlahan seperti meneteskan air mata. Setelah itu Tomioka berjalan pergi meninggalkannya. Sebelum pergi, Gyu berpesan kepada Tanjiro untuk mengikuti sesi pelatihan itu saja. Menurutnya itu adalah keputusan yang terbaik untuk pemburu iblis tersebut. Gyu merasa jika dia tidak akan pernah mendapatkan tanda iblis yang dimaksud, tapi jika itu adalah Sabito, mungkin dia akan mampu melakukannya. Sambil berjalan pergi, Tomioka meminta Tanjiro untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Karena itu semua akan buang-buang waktu, dan Tanjiro merasa yakin jika Gyu telah mengira kalau kematian adalah hal yang bagus. Dia memahami perasaan sakit yang pilar air itu derita. Keinginan agar seseorang yang berharga baginya dapat bertahan hidup lebih lama lagi dan dari dirinya sendiri. Dan jika orang-orang itu mati terlebih dahulu atau mati melindunginya, rasanya seolah-olah daging di dalam tubuhnya telah dicongkel keluar. Sabito adalah anak yang melatih Tanjiro di gunung berkabut beberapa tahun yang lalu. Menurutnya itu adalah pengalaman yang begitu aneh, karena dua orang yang telah mati malah menyelamatkan hidup Tanjiro. Tanjiro memahami keadaan yang Gyu rasakan sekarang, apalagi Sabito dan Gyu Tomioka berada di seleksi yang sama. Jika Sabito masih hidup, dia akan seusia dengan pilar air itu. Tanjiro merasa kagum dengan aksi yang Sabito lakukan. Dia berhasil menyelamatkan semua orang dalam seleksi masuk, sedangkan Tanjiro sendiri tidak bisa melakukan hal itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah sibuk melindungi dirinya sendiri. Tanjiro merasa jika Sabito masih hidup, dia mungkin akan menjadi ahli pedang yang hebat. Dan mungkin alasan itulah yang membuat Tomioka berpikir kematian adalah hal yang bagus untuknya. Tanjiro memahami hal itu, karena dia juga pernah memikirkan hal yang sama dengan Rengoku. Saat itu, Rengoku juga mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi Tanjiro dan kawan-kawan, hingga hidupnya pun berakhir. Rengoku adalah orang yang hebat, orang yang paling kuat dan paling baik yang Tanjiro kenal. Dia menjalani kehidupannya dengan indah, dan itu dia lakukan hingga akhir hayatnya. Tanjiro sampai berpikir jika lebih baik kalau dia saja yang mati di dalam pertempuran itu, karena mungkin Rengoku lebih berpotensi untuk mengalahkan Muzan di pertempuran berikutnya. Tapi saat itu Inosuke menangis dan menceramainya. Sebelum meninggal, Rengoku telah berpesan dan mempercayakan semuanya kepada mereka semua. Inosuke yang menangis itu meminta Tanjiro untuk tidak memikirkan hal yang lain selain mewujudkan wasiat dari pilar api tersebut. Sambil mulai menangis, Tanjiro sadar akan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia sendiri tidak tahu harus melakukan apa kepada Gyu yang juga berpikir demikian. Menurut Tanjiro, tidak peduli semalu apa kejadian yang mereka hadapi, mereka harus tetap hidup. Gyu mungkin tidak menerimanya. Tidak peduli sesering apa dia merendahkan diri sendiri. Tidak peduli sesering apa dia mengingat hari-harinya yang begitu menyakitkan. Tapi kenyataannya sekarang dia adalah seorang pilar. Tanjiro menyadari jika dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu dari Tomioka. Maka dari itu, dia juga tidak bisa menyalahkan pilar air tersebut. Namun Tanjiro merasa ada satu hal yang ingin dia tanyakan kepadanya. Setelah itu dia memanggil Tomioka beberapa kali. Sayangnya pilar air itu terus berjalan meninggalkan Tanjiro begitu saja. Tanjiro bingung karena Gyu tidak memperdulikannya. Lalu Tanjiro mencoba bertanya. Menurutnya hal yang Sabito percayakan kepada Tomioka telah membuat hubungan mereka berdua tetap terjaga sampai sekarang. Mendengar perkataan tersebut membuat Gyu jadi terkejut, dan dia jadi teringat masa lalunya, tepatnya saat Sabito memarahinya. Waktu itu saat berlatih bersama Sabito, dia sempat menampar Gyu dan memintanya untuk jangan pernah mengatakan hal jika kematian adalah jalan yang baik. Menurutnya kakak Gyu mungkin harusnya menikah pada hari yang telah ditentukan. Tapi kenyataannya dia malah menyembunyikan Gyu dari serangan iblis dan melindunginya hingga nyawanya pun melayang. Dengan kejadian itu, Gyu tidak boleh mengorbankan nyawanya begitu saja.
Jika itu dilakukan, maka sama saja Gyu telah mengejek kakaknya sendiri, nyawa kakak Gyu yang telah hilang itu, karena dia ingin melindungi dan menyerahkan masa depan kepada adik kesayangannya tersebut. Gyu yang mendengar nasihat dari Sabito itu hanya terdiam dan matanya mulai berkaca-kaca. Setelah mengingat kejadian tersebut, Gyu memegang pipi kirinya, seakan Sabito sedang berbicara dengannya. Jika semua itu masih ada di dalam diri pilar tersebut, Gyu bisa mengingat jelas rasa sakit dan bekas tamparan yang Sabito lakukan kepadanya. Dia sempat merasa kecewa kenapa dia sempat melupakan kenangan itu, karena percakapan yang pernah dia lakukan dengan Sabito waktu itu sangatlah penting. Gyu sendiri sebenarnya tidak mau mengingat hari kelam itu, di mana air matanya sampai berhenti untuk mengalir. Setiap dia mengingat kejadian tersebut, Gyu menjadi sangat sedih hingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Gyu mengingat senyuman dari kakak perempuannya yang bernama Sutako dan senyum dari Sabito. Sambil menutup mata, Gyu meminta maaf kepada mereka berdua karena sudah bersikap seperti anak kecil. Tanjiro yang melihat Tomioka masih terlihat murung jadi berkeringat kebingungan. Tanjiro tidak paham apakah barusan dia telah mengatakan hal yang salah atau malah bahkan membuat kondisi jadi semakin parah, sehingga membuat pilar air itu semakin murung. Setelah itu, Tanjiro memiliki sebuah ide. Dia berencana mengajak Tomioka melakukan lomba makan cepat bersama. Mungkin kalau Tomioka menang, dia akan merasa baikan dan mau mengikuti sesi pelatihan tersebut. Selain itu, kondisi dari Tanjiro sendiri masih belum diizinkan untuk ikut berlatih. Jadi, dia tidak bisa melakukan sesi latihan bersama dengan pilar air tersebut. Dan harapannya nanti Gyu bisa berangkat melakukan sesi latihan sendiri. Sambil tersenyum menunjukkan wajah polosnya itu, Tanjiro merasa jika Tomioka adalah orang yang pemalu. Makanya dia berinisiatif mengajak pilar air tersebut untuk berlomba makan. Saat melakukan lomba, mereka juga tidak bisa saling mengobrol satu sama lain. Padahal yang sebenarnya malah sebaliknya. Dengan ucapan Tanjiro tadi membuat Gyu jadi sadar, dan setelah ini dia berencana untuk mengikuti sesi latihan tersebut. Sambil menoleh, Gyu meminta maaf kepada Tanjiro. Dia menambahkan jika setelah ini akan pergi ke tempat pelatihan para pemburu iblis berada. Tapi belum sampai Gyu menyelesaikan perkataannya, Tanjiro menyanggahnya dan mengajak Tomioka untuk melakukan lomba makan soba dingin bersama. Mendengar ajakan tersebut membuat Gyu jadi terdiam kebingungan. Dia seperti gagal paham dengan apa yang Tanjiro pikirkan. Dan akhirnya mereka berdua jadi melakukan lomba makan bersama. Setelah kejadian itu, Gyu Tomioka, sang pilar air, juga telah mendedikasikan dirinya untuk mengikuti pelatihan pilar tersebut.